Saudara sangat berbahagia pada saat ini masih bisa bersama-sama dengan saudara dalam acara Figur. Semoga acara ini senantiasa memberkati kehidupan saudara, berguna bagi saudara, dan kiranya saudara saya jumpai pada saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Saudara, ada banyak berita yang kita dengar, kita lihat tentang kasus-kasus perceraian yang mungkin kadang-kadang membuat jantung kita kadang-kadang berdebar. Loh, kok bercerai? Iya, padahal tadinya baik-baik, sekarang kok bercerai? Bahkan saudara, menurut statistik, ada 40 kasus perceraian setiap jamnya di Indonesia. 40 kasus perceraian setiap jamnya di Indonesia. Ini saya kira satu masalah yang besar. Mengapa sering terjadi? Nah, terus apa kata seorang tokoh guru besar yang bernama Yesus terkait dengan perceraian? Mari ikuti terus acara Figur ini untuk mendapatkan jawabannya. Saudara, seorang anak suatu saat menangis karena kehilangan sebuah mainannya. Dan seorang tetangganya menghiburnya. Dia berkata seperti ini, "Nak, gak usah menangis ya. Nanti kan bisa beli lagi mainan yang lainnya yang lebih bagus." Tetapi sang anak terus menangis. Dan dengan terseduh-seduh ia menjawab, "Mainan itu dibuatkan khusus oleh ayah saya dan dihadiahkan kepada saya pada saat hari ulang tahun saya." Saudara, rupanya mainan itu bukan masalah beli mainan saudara, tapi itu dibuatkan khusus oleh bapaknya. Dan itu kalau hilang dia merasa ada sesuatu yang hilang, karena itu hadiah yang istimewa. Saudara, perhatikan ya, apa yang dikatakan oleh anak ini. Bukan karena masalah dia tidak bisa minta lagi yang baru mainan, tetapi ini kan dibuatkan khusus, berarti spesial. Bukan masalah dibelikan tapi dibuatkan. Rasanya saya dulu waktu kecil kalau dibuatkan juga senang sekali saudara. Wah, dibuatkan khusus mainan. Jadi kita merasa bangga karena dihadiahkan kepada kita. Dan kita menghargai orang tua yang sudah membuatkan. Saudara, pernahkah saudara berpikir hadiah istimewa apa yang Bapa Surgawi sudah berikan kepada saudara? Mungkin saudara akan menjawab, kesehatan, amin. Rezeki yang banyak, amin. Kehidupan, ya jelas. Semuanya benar dan semuanya istimewa. Nah, bagi saudara yang sudah menikah dan berkeluarga, pernah nggak menyadari bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh Allah sendiri dan dihadiahkan kepada kita olehnya? Sama seperti yang sudah Ia lakukan bagi Adam dan Hawa? Pernah berpikir demikian? Atau melupakannya? Saudara, suatu saat Sang Guru Agung yang bernama Yesus Kristus berangkat ke daerah Yudea dan menuju ke seberang Sungai Yordan untuk mengajar. Saat itu banyak orang yang mengerumuninya seperti biasanya. Dan di antara orang banyak itu, rupanya ada orang-orang Farisi. Siapa orang-orang Farisi ini? Orang-orang Farisi itu mereka ini sekelompok orang yang sedang memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum Taurat, tradisi nenek moyang. Kemudian mereka juga menafsirkan sangat keras terutama hal-hal yang berkaitan dengan hari Sabat. Kemudian kebersihan ritual, makanya ada cuci tangan sebelum mereka makan atau dan sebagainya, itu ada ritualnya. Dan juga berkaitan dengan perpuluhan. Ini yang memperjuangkan adalah orang-orang Farisi, sangat keras mereka. Mereka adalah penguasa kepemimpinan di bidang keagamaan dan sangat disegani saat itu. Nah, kehadiran mereka bukan saja untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh sang guru kepada mereka, tetapi mereka suka mengajukan pertanyaan yang ya sekedar mencobalah ngetes begitu. Dan pertanyaan mereka saat itu saudara, dia bertanya begini. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?
Jadi dia bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Ini kan pertanyaan suami menceraikan istrinya. Kalau dalam kasus-kasus yang saya baca, dua-duanya, ada yang istri yang menggugat, ada yang suami yang menggugat. Jadi dua-duanya bisa menceraikan. Nah saudara, pertanyaan ini saya kira pertanyaan yang konyol ya, yang tidak masuk akal dari seorang tokoh sekaliber orang Farisi, karena mereka adalah ahli-ahli agama. Jadi jelas sekali pertanyaan ini pertanyaan cuman ya coba-coba ini apa kira-kira jawabannya. Nah itulah sebabnya saudara, Yesus menjawab mereka balik. Dia bilang begini, Yesus, apa perintah Musa kepada kamu? Apa perintah Musa pada kamu? Kemudian orang Farisi ini menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Nah, dari apa yang mereka pahami ini, kemudian sang guru meluruskan pemikiran mereka. Dan sang guru berkata kepada orang-orang Farisi ini dan juga kepada orang yang hadir pada saat itu, dia berkata begini, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini jawaban dari Yesus kepada mereka yang bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Ya, kemudian dia ajak diskusi lagi. Musa bilang apa? Boleh dengan cara memberikan surat cerai. Yesus bilang, itu dibuat karena kamu tegar hati, kamu memaksa. Tahu ya, orang Yahudi ini keras ya. Kalau sudah meminta itu, kalau nggak dikasih, waduh, itu sangat keras. Kan dia tuh pemimpin aja dilawan, saudara. Nah ini, kemudian Yesus mengajarkan bahwa sebenarnya nggak demikian. Saudara, perkataan Yesus tentang pernikahan adalah sesuatu yang tidak main-main, saudara. Mengapa, saudara? Karena dalam pernikahan bukan saja melibatkan manusia, itu antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian kedua keluarga besar, kemudian lembaga yang mengesahkan, kemudian ada melibatkan pemerintah dan sebagainya. Tidak, saudara. Terlebih dari semuanya itu, bahwa dalam pernikahan Allah lah yang mempersatukan atau Allah lah yang menikahkan. Ini bukan main-main, saudara. Karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaannya sekarang, mengapa ada perceraian? Sebuah tabloid yang saya baca, dia memaparkan beberapa sebab terjadinya perceraian. Antara lain, itu masalah keuangan. Wah, uang ini jadi masalah. Masalah warisan, masalah ini bisa bercerai, saudara. Kemudian dikatakan ketidakcocokan. Nggak cocok. Tiap hari nggak cocok terus. Kalau dulu waktu pacaran cocok ya, cocok. Tapi begitu menikah nggak cocok. Aneh. Kemudian terjadi perselingkuhan. Entahkah yang laki-laki, entahkah yang perempuan, dua-duanya berselingkuh. Sehingga udahlah, kita sudah nggak cocok, kita sudah menyukai masing-masing apa yang kita sukai, bercerai. Kemudian juga ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini entahkah laki-laki, perempuan, keluarga dan sebagainya, pihak ketiga yang menyebabkan perceraian. Dan masih banyak sederet sebab mengapa orang bercerai. Nah saudara, kalau kita teliti sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perceraian, itu disebabkan masing-masing pihak tidak menghormati yang namanya lembaga pernikahan atau rumah tangga yang sudah dimulai dan dibuat oleh Allah sendiri. Penghargaan kepada Allah, saudara, akan menyebabkan adanya rasa hormat terhadap masing-masing pasangan. Karena yang mempertemukan, mempersatukan ini adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dan sekiranya, saudara, setiap keluarga memahami bahwa Allah tidak pernah menghendaki adanya perceraian, tentulah orang akan menghargai lembaga pernikahan yang dikuduskan oleh Allah. Bahkan, saudara, lebih tegas lagi,
Guru Yesus secara tersendiri berbicara kepada para muridnya setelah mereka pulang ke rumah. Dia katakan begini, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi kalau dia cerai, kemudian masing-masing kawin, ia masih berbuat zina. Artinya apa? Kalau berbuat zina berarti melanggar hukum Allah. Berarti apa? Oh, kalau gitu masing-masing pisah. Ya silakan, tetapi nggak boleh kawin lagi. Artinya dia harus diusahakan kembali lagi, karena ini yang sudah dipersatukan oleh Allah. Jadi apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, ini sangat tegas. Ini diajarkan oleh guru agung, guru yang sungguh-sungguh luar biasa. Mengajarkan kepada setiap lembaga pernikahan. Harus menghormati pernikahan, karena pernikahan itu dimulai dan disertai oleh Sang Pencipta. Karena Dia menciptakan kehidupan kita, kita harus menghormati Dia. Itu sebabnya kita harus menghargai Dia sebagai yang menciptakan. Jadi penghargaan kita kepada Sang Pencipta yang menciptakan pernikahan, yang menyatukan pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan, itu harus dihargai. Kalau kita menghargai Dia, maka kita bisa menghargai pasangan kita dan menghargai apa yang telah dikerjakan oleh Sang Pencipta kita bagi kita. Saudara, Allah yang telah mempersatukan dua manusia yang berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ini bukan bicara mengenai laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu tidak boleh menurut ajaran agama. Tapi laki-laki dan perempuan. Berbeda latar belakang. Bahkan saudara, berbeda dalam banyak hal. Bukan untuk menjadi dua daging, melainkan menjadi satu daging. Di dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus, yang dipersatukan oleh Allah. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu saudara, menghormati Allah itu berarti menghormati pernikahan. Menghormati pernikahan berarti kita sedang menghormati Allah. Hormatilah Allah. Hargailah Allah, maka saudara akan bisa menghargai pernikahan saudara. Ingatlah, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengarkan tentang kehendak Allah bagi penghormatan sebuah pernikahan yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus atau tentang Dia sendiri, siapa Dia yang sebenarnya, melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini ataupun melalui media-media lainnya. Jika saudara ada pertanyaan atau ada respon tentang acara ini, silahkan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau melalui SMS dengan cara ketik nama saudara, spasi, figur, spasi, respon atau pertanyaan, dan kirimkan ke 081 333 777 386. Sekali lagi kirim SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.